Bab 181. Sebuah gedung senilai lebih dari 20 miliar yuan. Chen Yuan benar-benar memberikannya kepada wanita lain. Hati Lin Sutong terasa seperti ditusuk pisau, dan dia menyesalinya. Dia benar-benar ingin menangis. Seandainya dia menerima Chen Yuan saat itu, seandainya dia tidak berkencan dengan Huang Junkai, seandainya dia tidak hamil, seandainya anak yang dikandungnya adalah anak Chen Yuan, maka semua ini akan menjadi miliknya. Namun, yang lebih ironis adalah dia masih bekerja di gedung Jinmao. Pemilik gedung ini digantikan oleh pacar Chen Yuan. Sekarang dia hanyalah resepsionis baru dengan posisi terendah di perusahaan kecil yang tidak mencolok. Jarak ini sangat jauh. Tidak, Chen Yuan, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Mengapa kau memberikan rumah mewah ini kepada wanita lain? Aku masih punya kesempatan, aku pasti masih punya kesempatan. Kau telah mengejarku selama 3 tahun, aku pasti punya tempat istimewa di hatimu. Kau pernah sangat mencintaiku, kau tidak bisa mengatakan bahwa kau tidak mencintaiku lagi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun. Lin Sutong meraung liar dalam hatinya. Kecemburuan membuat orang gila. Jika kau belum pernah memilikinya sebelumnya, maka kau tidak akan merasakan apapun ketika melihat orang lain menikah dengan keluarga kaya. Dengarkan saja ceritanya. Tetapi jika kau pernah memiliki raksasa ini, tetapi kau melewatkannya, pikiranmu akan meledak. Mentalitas Lin Sutong meledak. Lin Sutong, favorabilitas plus 1. Favorabilitas saat ini, 97 poin. Ding. Hadiahkan tuan rumah plus 10 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah saat ini adalah 59 poin. Pada saat ini, Chen Yuan sedang mengajak Xiao Ruoyu makan malam bersama ayah dan anak Zhu. Bagaimanapun, kesepakatan besar baru saja dinegosiasikan. Ayah dan anak keluarga Zhu menjamu tamu makan malam, yang juga merupakan pertukaran kesopanan yang wajar. Di dunia bisnis, makan, minum, dan bersantai lebih mudah terjalin di meja makan. Ini adalah restoran pedesaan. Saat Chen Yuan dan Xiao Ruoyu duduk, ia tiba-tiba menyadari bahwa tingkat kesukaan Lin Sutong terhadapnya juga meningkat. Dan bertambah 10 poin penguatan. Tingkat kesukaan Lin Sutong juga meningkat. Ada apa dengan kita? Chen Yuan sedikit bingung. Secara logis, setelah tingkat kesukaan meningkat menjadi 95 poin, akan sangat sulit untuk meningkatkan poin kesukaan 1 poin lagi. Chen Yuan juga tidak membayar apapun untuk Lin Sutong. Bahkan selama ini, dia sama sekali tidak berbicara dengan wanita ini. Aneh. Chen Yuan memperlakukannya seperti itu, bagaimana mungkin tingkat kesukaannya meningkat? Nima ini agak aneh. Terkadang Chen Yuan benar-benar tidak mengerti pola pikir wanita. Tidak peduli seberapa baik Anda padanya, dia belum tentu menyukai Anda. Tetapi selama Anda luar biasa, dia akan tetap menyukai Anda bahkan jika Anda tidak mengeluarkan uang untuknya. Lin Sutong mungkin tipe wanita seperti itu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika tingkat kesukaannya meningkat menjadi 97 poin? Bahkan jika meningkat menjadi 100 poin, mustahil baginya untuk berbalik. Tuan Yan, jangan anggap ini hanya restoran pertanian. Memang tidak besar, tetapi rasanya cukup otentik. Keahlian pemiliknya sangat bagus, dan dia sangat teliti. Ayam, bebek, dan ikan di restoran ini tidak diberi pakan buatan, tetapi makanan pertanian asli. Ayam dan sayurannya semuanya organik dan tidak diberi pestisida. Zhu Hui memperkenalkannya dengan sangat serius. Tentu saja, Chen Yuan tidak mempermasalahkan ukuran restoran. Dia sering makan di warung pinggir jalan. Banyak orang kaya lebih memperhatikan penampilan saat makan. Bukan restoran bintang 3 Michelin, melainkan restoran barat kelas atas, atau hotel besar tertentu. Bahkan menghabiskan puluhan ribu yuan untuk sekali makan pun sudah biasa. Restoran biasa tidak akan mereka kunjungi sama sekali. Orang-orang ini pada dasarnya hanya punya sedikit uang. Suka pamer. Saya benar-benar ingin orang-orang di sekitar saya tahu betapa kaya dan berkuasanya mereka. Mereka mungkin bernilai puluhan juta, ratusan juta. Tapi tidak terlalu kaya. Sebaliknya, orang-orang kaya raya dengan kekayaan bersih puluhan miliar terkadang sangat santai. Karena mereka tidak perlu menggunakan pameran kekayaan untuk membuktikan status sosial mereka. Bagaimana mungkin kamu merasa nyaman? Hal yang sama berlaku untuk Chen Yuan. Dia berpikir makanan barat sama sekali tidak enak. Bagaimana mungkin makanan Cina lebih enak? Makanan Cina telah diwariskan selama ribuan tahun, bagaimana mungkin dibandingkan dengan orang-orang barbar itu? Restoran pertanian seperti ini sangat cocok untuk selera makan Chen Yuan. Pak Zhu hanya bercanda. Sebenarnya, suasananya cukup bagus. Saya sudah terbiasa makan di warung pinggir jalan. Jangan tanya dari mana makanannya berasal. Chen Yuan tersenyum tipis. Benar saja,
putra dari keluarga kaya yang tersembunyi ini berbeda dari generasi kedua orang kaya biasa. Jika itu adalah generasi kedua orang kaya biasa, diperkirakan mereka sudah mulai tidak menyukai suasana restoran pedesaan seperti ini. Bahkan putranya, Zhu Xiaowei, memiliki masalah ini. Tapi Chen Yuan selalu berbeda. Baik itu jamuan makan mewah atau warung pinggir jalan, mereka dapat berbaur dengan sempurna. Saya tidak membenci ini atau itu, mereka sangat membumi. Serena, kamu perlu belajar lebih banyak dari Pak Yan di masa depan, jangan selalu bersikap sumbang. Ayah, jangan khawatir, Chen Yuan selalu menjadi idola saya. Kakak, saya ingin menjadi adikmu, saya tidak tahu apakah ayah akan menerima saya atau tidak. Zhu Xiaowei cukup pandai bergaul, dan dia juga pandai menghidupkan suasana di meja makan. Hal-hal kecil, ini semua hal kecil, ayo bermain bersama saat ada waktu. Chen Yuan tentu tidak akan menolak memiliki generasi kedua yang kaya raya dengan puluhan miliar sebagai adik laki-lakinya. Kakak, aku akan pergi ke kota sihir sebentar lagi, dan ketika kau datang ke kota sihir bersama kakak iparku, aku pasti akan mengaturkan tempat untukmu. Sejujurnya, kau benar-benar membantu Zhu tua kita kali ini. Keluarga, singkatnya, terima kasih atas kebaikan kalian. Zhu Xiaowei, pria gemuk kecil itu, menyampaikan maksudnya dengan sangat samar. Chen Yuan juga mendengarnya. Tidak mungkin keluarga Lao Zhu menjual gedung Jin Mao tanpa alasan. Bukankah lebih baik menunggu apresiasi dan pengumpulan sewa? Benar-benar tidak perlu menjual properti yang stabil seperti ini. Alasan menjualnya pasti karena ada masalah dengan perusahaan modu, dan sejumlah besar uang dibutuhkan untuk menyelamatkan pasar. Keluarga Zhu tua menyatakan bahwa sejumlah besar uang hanya dibutuhkan untuk mengembangkan proyek baru. Ini mungkin hanya alasan. Tentu saja, Chen Yuan tidak akan terlalu banyak bertanya tentang hal semacam ini. Xiao Ruoyu mendengarkan, kakak ipar, pria gemuk kecil itu. Pipinya semakin memerah. Selama makan, dia terus menyajikan makanan kepada Chen Yuan. Mulut Chen Yuan kotor, jadi dia menyekam mulut Chen Yuan. Tatapan yang sangat bijaksana. Dewi secantik itu bisa begitu lembut, aku benar-benar iri melihat penis si gendut kecil itu berubah ungu. Asap selalu menjadi cara untuk memikat wanita. Sungguh tak terduga. Pria gemuk kecil itu bisa tahu bahwa cara Xiao Ruoyu memandang Chen Yuan berarti dia bukan hanya jatuh cinta pada uangnya, tetapi seseorang yang benar-benar jatuh cinta padanya. Pria gemuk kecil itu belum pernah merasakan tatapan penuh cinta seperti itu dari wanita manapun. Mereka semua hanya mencintai uangnya. Wanita-wanita ini tidak akan pernah memandangnya tanpa uang. Apakah karena dia pendek? Apakah karena dia gemuk? Chen Yuan, tahukah kamu bahwa Gao Xuanyin masih bersama Ouyang Ling? Tanya Xiao Ruoyu tiba-tiba. Boom! Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia langsung panik. Hampir menumpahkan mangkuk. Mungkinkah Xiao Ruoyu menemukan sesuatu? Aku tahu, bintang di industri hiburan, kenapa kau menanyakan ini? Kau tidak tahu, Weibo hari ini heboh. Beberapa hari lalu, Gao Xuanyin membongkar berita tentang sutradara hebat industri hiburan, Tuan Hu, dan aturan tersembunyi para artis wanita. Masalah ini sudah ditutupi. Siapa sangka Ouyang Ling hari ini sebenarnya hanyalah bintang populer karena membongkar rahasia Tuan Hu dengan cara yang mencolok. Tanpa mempedulikan konsekuensi dan reputasinya, dia membongkar secara detail tentang aturan tak tertulis Tuan Hu untuknya saat itu. Kemudian, 7 atau 8 artis wanita yang kurang terkenal satu persatu membongkar berita bahwa mereka semua telah menjadi korban aturan tak tertulis Tuan Hu. Sekarang seluruh industri hiburan heboh. Hampir sepertiga dari pencarian populer di Weibo adalah tentang artis wanita yang menjadi korban aturan tak tertulis. Apa kau tidak tahu tentang ini? Bab 182. Chen Yuan menghela napas lega. Sepertinya aku pernah mendengar apa yang kau katakan, tapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Kau tahu, aku biasanya tidak membaca berita gosip seperti ini. Chen Yuan serius dan mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi wajahnya tak salah lagi. Karena dia memang jarang membaca berita gosip seperti ini. Zhu Xiaowei yang gendut, menatap Chen Yuan, hampir menatapnya dengan kagum. Tuan Yan, kemampuan Anda untuk membuka mata dan mengatakan omong kosong sungguh di luar jangkauan saya. Di makan malam amal kemarin, siapa yang tidak tahu bahwa orang yang mendukung Gao Xuanyin, sutradara hebat industri hiburan, adalah Anda, Tuan Yan sendiri. Bahkan bisa dikatakan bahwa pasang surut industri hiburan baru-baru ini telah menyebabkan gelombang insiden artis wanita yang menghadapi aturan tak tertulis. Dalang, manipulator, dan pendukung di balik insiden ini, bukankah itu Anda, Tuan Yan? Tapi di depan gadis lain. Bagaimana Anda bisa jujur mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak tahu tentang ini? Luar biasa. Kau benar-benar hebat.
Sepertinya perbedaan pangkat antara aku dan Tuan Yan sangat jauh. Pria gemuk kecil itu menggelengkan kepalanya. Tuan Yan, saya mengajak Anda bersulang. Mulai sekarang, Anda akan menjadi saudara saya. Kakak Zhu, Anda bersikap sopan, tetapi sebenarnya Anda 2 tahun lebih tua dari saya. Ini tidak penting, Kakak Yuan, saya sangat mengagumi Anda. Pemahaman Anda tentang banyak hal benar-benar membuat adik saya terkesan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk mengenal Anda. Chen Yuan paling banyak mempercayai 3 poin. Di atas meja makan. Karena memang wajar bagi orang-orang dalam bisnis untuk saling memuji dan membanggakan satu sama lain. Memanggilmu saudara dan kakak di 1 detik, siapa kau di detik berikutnya? Tidak ada kepentingan dalam pertukaran, semua ini hanya khayalan. Makan malam ini. Makan sampai pukul 7.30 malam. Awalnya, keluarga Zhu dan putranya berencana untuk mengadakan acara, tetapi Chen Yuan menolak. Yang utama adalah Xiao Ruoyu ada di samping, beberapa kegiatan tidak nyaman untuk diikuti. Ada stasiun kereta bawah tanah tepat di sebelah tempat makan. Chen Yuan memutuskan untuk mengantar Xiao Ruoyu kembali ke sekolah naik kereta bawah tanah. Karena dia minum beberapa gelas anggur putih, Chen Yuan sengaja meletakkan tangannya di bahu Xiao Ruoyu. Sebenarnya, dia tidak mabuk, dia hanya ingin memulai. Merasakan aroma tubuh segar dan alami dari pihak lain, Chen Yuan merasa sedikit rileks dan bahagia. Setelah naik kereta bawah tanah, hampir semua anak laki-laki di seluruh gerbong menatap Xiao Ruoyu secara serentak. Bahkan para gadis pun tak terkecuali. Mereka sesekali melirik. Xiao Ruoyu bersandar di bahu Chen Yuan, dan berkata dengan manis, "Yuan, kenapa kamu mau naik kereta bawah tanah denganku hari ini? Bukankah biasanya kamu mengendarai Ferrarimu? Mengendarai Ferrari tidak menarik. Menurutku naik kereta bawah tanah atau bus saat bersamamu lebih menarik. Sebenarnya, aku suka tempat-tempat yang lebih ramai, yang membuatku merasa lebih dekat dengan kehidupan." Hah, bajingan. Seorang gadis menyesuaikan bingkai kacamatanya dan mengumpat dengan suara rendah dan ekspresi jijik di wajahnya. Yang lain juga menunjukkan rasa jijik. Pernyataan Chen Yuan terlalu salah. Dulu aku mengendarai Ferrari, tapi sekarang tiba-tiba aku tidak mengendarainya lagi. Bukankah itu menunjukkan dengan jelas bahwa itu mobil sewaan? Tuhan begitu dekat dengan kehidupan. Apakah kamu takut tidak punya uang untuk menyewa mobil? Untuk dekat dengan kehidupan berarti berdesakan di kereta bawah tanah atau bus. Haha. Kalian orang kaya benar-benar tahu cara bermain. Bajingan ini jelas mencoba menipu gadis yang tidak tahu apa-apa. Siapapun yang sedikit cerdas tidak akan percaya omong kosongnya. Itu sangat tidak masuk akal. Tapi yang membuat sekelompok orang tercengang adalah gadis berprestasi tinggi ini benar-benar mempercayainya. Far, sebenarnya, aku juga berpikir naik kereta bawah tanah sangat menarik. Terima kasih sudah bisa naik kereta bawah tanah denganku. Kurasa hari ini sangat berarti bagiku. Puff. Beberapa anak laki-laki hampir muntah darah. Kapan naik kereta bawah tanah masuk akal? Kakak, apakah kamu benar-benar begitu rendah standarnya untuk pacarmu? Sekarang gadis-gadis yang mencari pacar, bukankah mereka semua mensyaratkan mobil, rumah, dan tabungan bank? Ketika gadis-gadis lain naik kereta bawah tanah dengan pacar mereka, mereka semua mengeluh dan terlihat jijik. Kamu malah terlihat bersyukur. Apa yang terjadi di dunia ini? Benarkah semakin cantik seorang gadis, semakin rendah persyaratannya? 10 menit kemudian, Chen Yuan mengeluarkan Xiao Ruoyu dari mobil, meninggalkan sekelompok pria kelaparan yang mulai meragukan nyawa mereka. Pukul 8 malam. Chen Yuan mengantar Xiao Ruoyu kembali ke Universitas Wuhan. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Sekitar pukul 2 siang ini, Qin Bingsui terbangun di kantor polisi. Hal pertama yang dilakukannya saat bangun adalah menanyakan kabar Chen Yuan. Tanpa diduga, polisi memberitahu bahwa Chen Yuan telah meninggalkan kantor polisi pukul 12 siang. Ia ingin menelepon Chen Yuan. Baru kemudian ia ingat bahwa ia tidak memiliki nomor ponsel Chen Yuan, bahkan WeChat pun tidak. Sepertinya ia selalu membenci Chen Yuan. Jadi mustahil untuk menambahkan informasi kontak. Selain itu, Chen Yuan tidak pernah meminta WeChat-nya. Ia berpikir sejenak. Mulai mencari kantor polisi untuk meminta informasi kontak Chen Yuan. Karena insiden sebesar ini, kantor polisi pasti akan menyimpan nomor ponsel Chen Yuan. Tapi siapa sangka, ia dihentikan oleh polisi wanita lain. Polisi wanita ini juga sangat cantik. Ia dengan tegas menolak permintaan Qin Bingsui yang tidak masuk akal dengan alasan menolak untuk mengungkapkan privasi orang lain. Kebetulan Qin Bingsui meminta informasi kontak Chen Yuan. Hal itu membuat Chu Yumo semakin yakin bahwa Chen Yuan adalah orang yang keras kepala. Kalau tidak,
jika gadis secantik itu duduk di mobil yang sama dengannya, dan gadis ini sangat proaktif, jika Chen Yuan salah paham, bagaimana mungkin tidak ada informasi kontak di antara mereka? Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Chen Yuan sebelumnya benar, dan dia dan Qin Bingsui memang tidak saling kenal. Hanya saja wanita ini juga ingin meraih posisi tinggi. Qin Bingsui punya firasat buruk di kantor polisi. Lalu dia teringat Zhao Yuqi. Zhao Yuqi pasti punya informasi kontak Chen Yuan. Tapi, memikirkan Zhao Yuqi, Qin Bingsui semakin bingung. Dia masih ingat pernah berkata di depan Zhao Yuqi bahwa dia tidak akan pernah menyukai Chen Yuan, dan tidak akan pernah merebut Chen Yuan dari Zhao Yuqi. Mungkinkah apa yang dia katakan itu, apakah dia akan mengingkari janjinya? Dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengingkari janjinya. Tapi dia merasa bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Chen Yuan. Ini menyakitkan. Dia tidak ingin bersaing dengan Zhao Yuqi untuk Chen Yuan, dan dia tidak ingin melakukan apapun tentang teh hijau. Bahkan tadi malam, dia berpikir untuk memberitahu Zhao Yuqi tentang Chen Yuan yang membeli kalung senilai juta untuk Gao Xuanyin. Biarkan Zhao Yuqi menjauh dari bajingan Chen Yuan ini sebisa mungkin. Tapi sekarang, dia tidak bisa bicara lagi. Pertama, dia tidak boleh tidak berterima kasih. Chen Yuan telah menyelamatkan hidupnya. Jika dia berbalik dan memberitahu Zhao Yuqi tentang tindakan Chen Yuan yang menggoda gadis-gadis di acara makan malam amal, itu akan menjadi tindakan tidak berterima kasih dan balas dendam kepada dermawannya. Kedua, dia sendiri memiliki perasaan yang menyayat hati terhadap Chen Yuan. Bagaimana saya bisa mengatakan ini dengan jelas? Bukankah ini pencuri yang memanggil pencuri lain? Ketiga, tugas yang diberikan oleh atasannya belum selesai. Chen Yuan adalah klien terbesarnya, dia tidak bisa mengkhianati rekannya. Namun, dalam beberapa hal, dia merasa bahwa menyembunyikan pengetahuan Zhao Yuqi adalah hal yang salah. Ini sangat rumit. Rasanya seperti tidak ada yang benar. Semuanya salah. Luar dan dalam bukanlah manusia. Bab 183. Memikirkan hal ini, Qin Bingsui tidak berani lagi menghubungi Zhao Yuqi. Merasa bersalah. Jadi dia menggunakan cara paling bodoh. Menunggu kelinci. Sekitar pukul 2 atau 3 siang, dia datang ke apartemen tahap kedua, di lantai bawah asrama putra. Sulit untuk menunggu. Menunggu. Dari pukul 2 atau 3 siang, hingga pukul 9 malam. 6 jam penuh. Dia juga tidak tahu mengapa dia harus menunggu Chen Yuan. Apakah untuk membahas pembiayaan perusahaan? Seolah-olah masalah ini tidak mendesak. Hanya karena dia tertidur di kantor polisi, dan ketika dia bangun, Chen Yuan sudah pergi. Entah kapan, dia sebenarnya memiliki ketergantungan psikologis pada Chen Yuan. Ketika pria ini tidak berada di sisinya, dia akan merasa hampa dan tidak aman di hatinya. Si cantik kampus Universitas Qin, yang jarang muncul, sebenarnya menunggu di lantai bawah asrama putra selama lebih dari 6 jam. Itu benar-benar mengejutkan banyak pria. Ini benar-benar mengejutkan. Kau tahu, saat Tang Xiuwen, mahasiswi terbaik di Universitas Hu, mengejar dan memukuli Qin Bingsui dengan sengit, dia tidak menunjukkan penampilan yang baik sama sekali. Tapi sekarang, dia malah menunggu lebih dari 6 jam di lantai bawah asrama putra hanya untuk satu orang. Siapa teman yang begitu hebat itu? Saat ini, ketiga teman sekamar di asrama Chen Yuan baru saja pulang dari bermain game di warnet. Sial, Lao Chao, bukankah itu dewi kesayanganmu, Qin Bingsui? Tanya Xiong Tao dengan terkejut. Aku mau pergi, sungguh, apa yang harus kulakukan? Aku belum selesai menata rambutku hari ini. Jangan konyol, sehebat apapun gaya rambutmu, orang-orang tidak akan memperhatikanmu. Oke, lihat keadaan kakak Qin, apakah dia sedang menunggu seseorang? Haruskah aku menambahkan akun WeChat? Sudah 3 tahun. Aku sudah menunggu selama 3 tahun. Kakak Qin sudah lulus sekolah. Jika aku melewatkan kesempatan hari ini, aku tidak akan pernah punya kesempatan lain. Cao Jinyan menyemangati dirinya sendiri. Meskipun citranya sedikit buruk. Kodok yang tidak mau makan daging angsa bukanlah kodok yang baik. Setelah selesai berbicara, dia masih tidak berani mendekat. Terutama, Dewi ini sangat cantik sehingga 90,00% anak laki-laki merasa malu di depannya. Kalian merasa gugup saat mendekati Dewi itu, dan kalian sama sekali tidak berani memulai percakapan. Namun Cao Jinyan tidak berani, beberapa orang berani. Aku melihat seorang anak laki-laki bermata hitam, memegang sebotol air di tangannya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpulkan keberaniannya, berjalan menuju Qin Bingsui. Senior Qin, aku melihatmu di sini siang ini, kenapa tidak minum air dulu? Bolehkah aku menambahkan WeChatmu? Anak laki-laki kurus bermata hitam ini bernama He Sifan. Meskipun dia terlihat agak penakut, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah pria keyboard terkenal di internet.
Semua forum situs web utama memiliki daya tarik yang kuat. Dia bahkan memiliki lebih dari 500 juta pengikut di Weibo. Dia adalah salah satu anggota aliansi pasukan troll. Dia adalah raja penyebar ujaran kebencian yang legendaris. Dia juga pemimpin serikat pekerja angkatan laut tertentu. Maaf, teman sekelas, aku sedang menunggu seseorang. Senior Qin, aku benar-benar menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku tidak berani meminta sesuatu yang berlebihan. Aku hanya ingin menambahkan informasi kontakmu. Aku hanya ingin memperhatikanmu secara diam-diam. Bolehkah? Aku tidak menyukaimu, silakan pergi. Qin Bingsui menolak tanpa ekspresi, bahkan tidak menunggu anak laki-laki itu selesai berbicara. Sejak pukul 3 sore tadi, sudah ada lebih dari 20 anak laki-laki yang mendekati Qin Bingsui satu demi satu, membawakannya makanan dan minuman, dan meminta informasi kontaknya dengan berbagai cara. Tidak diragukan lagi bahwa semua anak laki-laki ini memiliki insting yang buruk. Qin Bingsui memiliki kepribadian paranoid dan agak ekstrim. Dia benar-benar berbeda dari gadis-gadis seperti Lin Sutong dan Su Lele. Ada tipe gadis yang tidak akan pernah menolak ajakan seorang pria, sangat bijaksana, dan akan memperhatikan perasaan pria tersebut. Dan ada tipe gadis yang menolak semua ajakan dari para pria. Dan itu sangat memalukan. Bahkan ketika dia menolak, kata-katanya kasar. Qin Bingsui adalah tipe orang seperti itu. Dia berbicara dengan cara yang mengerikan, dan dia sama sekali tidak menghormati Anda, sehingga Anda tidak bisa keluar dari panggung di depan umum. Chen Yuan sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Hati Hesifan hancur. Sangat canggung. Sangat membuat frustrasi. Sepertinya aku tak percaya bahwa Dewi yang diam-diam kucintai selama bertahun-tahun memiliki sikap seperti itu. Cao tua, apakah kau yakin masih ingin memulai percakapan? Masih tidak, sebenarnya, untuk menghargai seseorang, kau tidak perlu mengejarnya, dan kau merasa seperti preman jika memulai percakapan. Tidak setiap cowok yang memulai percakapan akan memberikan kesan baik di mata para cewek. Karena mereka bertemu satu sama lain dengan saling menggoda, para gadis pasti akan berpikir, karena kamu bisa menggodaku, kamu tentu saja bisa menggoda gadis lain juga. Ini jelas bukan orang yang jujur. Jadi menurutku interaksi sosial yang sebenarnya membutuhkan kesempatan dan suasana tertentu. Langsung menghampiri dan memulai percakapan terlalu mendadak dan tidak baik. Cao Jinyan menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, itu hanya teori. Oke, berhentilah mencari alasan, kalau kamu tidak berani, katakan saja. Xiong Tao tertawa di samping. Saat ini, wajah Qin Bingsui yang tadinya dingin tiba-tiba tersenyum. Titik. Seolah-olah gletser mencair, cahaya musim semi memenuhi bumi. Seperti bunga rhododendron di seluruh pegunungan dan dataran, mekar sepenuhnya, keindahannya mendebarkan, dan keindahannya menyesakkan. Jadi, Kakak Qin terlihat seperti malaikat saat tersenyum. Aku belum pernah melihat Kakak Qin tersenyum. Aku ingin melindungi senyum ini seumur hidupku. Senyum ini sangat indah, sungguh sangat indah, tapi sayang sekali dia tidak tersenyum padaku. Saat Qin Bingsui tersenyum, dia melangkah dan berjalan menuju depan asrama putra. Dia berjalan semakin cepat, dan setelah beberapa langkah, dia mulai berlari kencang. Kemudian, dia menabrak pelukan seorang pria. Dengan rakus membenamkan kepalanya di dada lawannya. Pria tua 4. Sialan. Qin Xiaohua mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukan seorang pria. Ya Tuhan, mengapa kau membiarkanku melihat hal seperti ini? Aku tidak bisa menerimanya, aku tidak bisa menerimanya. Sepertinya Chen Yuan, si bajingan. Aku mengabaikanmu. Bukankah dia berselingkuh dengan Zhao Xiaohua, mungkinkah kakak senior Qin juga dibunuh? Bajingan, jalang, binatang buas, sungguh menjijikkan, mengapa orang jujur sepertiku tidak disukai, tetapi Chen Yuan, seorang jalang, bisa menjadi siswi. Kebencian yang kuat, aura pembunuh, menyapu seluruh asrama putra. Jika tatapan mata bisa membunuh, Chen Yuan telah mati 1000 kali. Chen Yuan juga terkejeng. Dia baru saja mengantar Xiao Ruoyu kembali ke Universitas Wuhan, siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi ketika dia kembali ke sekolah. Kapan kau, Kolonel Qin, menjadi begitu tidak terkendali? Terkejut. Menyerang dengan keras. Kakak, kau membuatku sulit untuk menjadi manusia. Kita belum saling mengenal. Apakah kamu yang mengambil inisiatif? Chen Yuan terdiam. Qin Bingsui sebelumnya mengabaikannya, tetapi sekarang dia begitu antusias hingga tidak dapat diterima. Bab 184. Apa yang kau lakukan, kakak Qin? Chen Yuan perlahan mendorong Qin Bingsui menjauh. Meskipun terasa menyenangkan dipeluk oleh gadis tercantik di sekolah, setidaknya seseorang harus memperhatikan dampaknya. Reputasiku di sekolah sudah buruk. Jika kau melakukan ini, bukankah aku akan benar-benar hancur?
Jangan dorong aku, biarkan aku memelukmu lebih erat. Qin Bingsui menempelkan tubuhnya ke dada Chen Yuan, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Dia menunggu Chen Yuan selama lebih dari 6 jam, dan saat melihatnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Apa yang terjadi semalam terlalu menegangkan. Dia hampir kehilangan nyawanya. Chen Yuan lah yang menangkis pisau tajam di tangan perampok dengan tangannya pada saat yang paling kritis. Dia seperti mercusuar di kegelapan, menyinari dunia batin Qin Bingsui yang gelap. Cahaya ini dapat membuatnya melihat harapan, membuatnya merasa hangat, dan membuatnya tidak lagi takut sendirian di malam yang gelap. Dia seperti orang yang melawan arus, berpegangan pada harapan terakhir. Seseorang dengan bayangan psikologis masa kecil. Ketika dia benar-benar tergoda oleh seseorang dan benar-benar merasa aman pada orang itu. Reaksi yang dia berikan akan sangat kuat. Semakin dingin orang itu, semakin dia merindukan cinta di hatinya. Sakit hati. Sakit yang menyiksa. Sakit kepala. Sekelompok anak laki-laki yang makan melon, mata mereka merah. Chen Yuan, bajingan, apakah dia menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya? Mengapa semua gadis cantik menyukainya? Aku tidak menerimanya. Apakah kakak Qin buta? Apakah dia tidak tahu berapa banyak gadis yang pernah dikencani Chen Yuan? Jangan bicarakan hal lain, katakan saja ada Lin Sutong, Su Lele, Zhao Yuqi, dan lebih dari Ying di sekolah kita. Ada 4 orang. Nah, sekarang bahkan gadis tercantik di sekolah pun telah jatuh cinta, apa gunanya bajingan ini? Aku ingin memukulnya, aku tidak punya saudara laki-laki untuk mendukungku. Kakek Tai, keberanianmu patut dipuji, aku mendukungmu dengan mataku. Siapapun yang sedikit mengenal Chen Yuan di sekolah pasti pernah mendengar tentang rekam jejaknya yang keras. Apakah kau takut kau ingin menyerahkan kepalamu? Boom! Tepat ketika anak-anak itu merasa kesal. Terdengar suara guntur di langit. Tak lama kemudian, hujan turun deras. Chen Yuan tidak punya pilihan selain membawa Qin Bingsui kembali ke asrama 503 untuk berlindung dari hujan. Akhir-akhir ini sedang musim hujan. Hampir setiap 2 hari sekali hujan. Banyak tempat yang tergenang banjir. Beberapa daerah dataran rendah di sepanjang sungai juga terendam banjir. Chen Yuan sangat kesal. Hujan tahun ini sangat deras sehingga kota mungkin akan banjir. Setelah Qin Bingsui tiba di asrama putra, dia tidak terlalu tenang. Sebaliknya, Lao Chao, Lao Zhou, dan Lao Xiong sedikit gugup. Duduklah sesukamu, duduk saja di tempat tidurku, dan aku akan menuangkan segelas air untukmu. Kata Chen Yuan dengan santai. Kemudian dia menggunakan botol air mineral untuk memberikan segelas air kepada Qin Bingsui, yang merupakan botol besar Chesbon yang pernah dia minum. Qin Bingsui duduk dengan patuh di tempat tidur Chen Yuan. Dia mengambil gelas air dan meneguknya 2 kali tanpa ragu. Para siswa di asrama sekolah semuanya tidur di ranjang susun, dan mereka biasanya tidak terlalu suka membersihkan. Pakaian kotor, kaos kaki bau, pakaian dalam, dibuang begitu saja. Setelah Qin Bingsui tiba di kamar 503, ketiga teman sekamarnya segera membersihkan. Kau tak perlu diperintah siapapun, kau sangat aktif. Chen Yuan, apakah ini pakaian kotormu? Tanya Qin Bingsui. Ya. Tanganmu sakit, tidak nyaman, biar kucucikan. Santai. Terkejut, tercengang. Lao Chao, Lao Zhou, dan Lao Xiong memandang Chen Yuan seolah-olah mereka adalah dewa. Sungguh arogan. Si tercantik di kampus, Dewi Es dan salju di hati banyak anak laki-laki, benar-benar menawarkan diri untuk mencuci pakaianmu. Aku seorang dewa. Bagaimana tepatnya kau melakukannya? Apakah ini masih Dewi yang dingin dan arogan? Apakah ini mantan ketua OSIS Qin Bingsui yang dihormati semua orang? Mengapa rasanya sedikit tidak nyata? Chen Yuan tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, ada mesin cuci di gedung asrama. Pakaian anak laki-laki bisa dimasukkan ke dalam mesin cuci dan diaduk sebentar. Hanya saja, banyak orang yang biasanya menggunakan mesin cuci. Seringkali harus menunggu. Chen Yuan mengira Qin Bingsui akan menggunakan mesin cuci, tetapi siapa sangka dia mencucinya dengan tangan. Bahkan mencuci pakaian dalam bersama-sama. Agak memalukan. Ketika ketiga teman sekamarnya menyaksikan Qin Bingsui mencuci pakaian dalam Chen Yuan, mereka sudah sangat terkejut hingga membeku. Dasar monyet. Apa yang saya lihat secara khusus? Si tercantik di sekolah, mencuci pakaian dalam teman sekamarku. Ini juga pendidikan wajib 9 tahun, kenapa kau begitu hebat? Chen Yuan, dasar jalang, apa kau datang ke sini untuk menyerang para pria dengan sengaja? Aku masih lajang. Kau membiarkanku melihat ini. Baiklah. Jangan dicuci dengan tangan, sebenarnya ada mesin cuci di luar. Jangan sentuh mesin cuci di sekolah. Kalian para pria mencucinya secara bergantian. Itu tidak higienis,
terutama pakaian dalammu. Lagi pula tidak banyak. Aku akan mencucinya untukmu sebentar lagi. Qin Bingsui tidak tahu apa yang salah dengannya. Mungkin karena dia merasa berhutang budi pada Chen Yuan. Entah itu karena pertolongan, kesalahpahaman sebelumnya, atau alasan lain. Selalu merasa harus melakukan sesuatu. Hanya dengan cara ini kita bisa menebus hutang di hati kita. Chen Yuan sangat kaya, dia pasti tidak membutuhkan kompensasi finansial. Chen Yuan sepertinya tidak kekurangan apapun untuk menebusnya dalam aspek lain. Kebetulan sekali, hal kecil seperti mencuci pakaian berada dalam kemampuannya. Tapi dia merasakan hal-hal kecil yang berada dalam kekuasaannya. Di mata beberapa teman sekamarnya, ini cukup untuk membuat mereka meragukan peristiwa besar dalam hidup. Saat ini, berapa banyak gadis yang mau mencuci pakaian untuk laki-laki? Dan itu gadis tercantik di sekolah. Keempat, kamu tidak pulang semalam. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bersama Qin Xiaohua, kan? Sepertinya begitu, tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku mengerti. Xiong Tao mengangguk penuh arti. Jika seorang gadis mau mencuci pakaian untuk seorang laki-laki, maka hubungan di antara mereka pasti luar biasa. Mungkin sesuatu yang tak terlukiskan telah terjadi. Ditambah dengan fakta bahwa Chen Yuan tidak pulang semalam. Pada dasarnya, hampir semua hal bisa ditebak. Akhirnya, dia membuka mulutnya, dan kelembutan itu hilang. Tepat ketika Chen Yuan sibuk di sini. Di dalam asrama laki-laki lain, He Sifan, yang mengenakan kacamata berbingkai hitam, memasang wajah sedih. Dia tidak percaya Qin Bingsui menyukai Chen Yuan, seekor anjing. Mengapa kalian para bajingan rela disakiti oleh bajingan lain daripada melihat kami orang-orang yang hebat dan jujur? Bukankah He Sifan hebat? Mungkin sebenarnya, dia memang tidak mencolok, memberikan kesan seperti remaja pecandu internet. Namun di internet, dia adalah raja keyboard yang bisa membuat keributan. Generasi pahlawan keyboard, apakah ketenarannya sia-sia? Terakhir kali, dia tidak secara khusus menargetkan Chen Yuan. Karena tidak ada ketidakadilan atau permusuhan, tidak perlu membunuh orang. Bahkan ketika Su Lele melawannya secara terbuka, dia tidak menanggapi secara formal. Terlebih lagi, forum kampus hanyalah tempat kecil, dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Kali ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bab 185. Qin Bingsui sibuk di asrama putra selama 1,5 jam. Pakaian kotor Chen Yuan memang agak terlalu banyak. Setelah selesai mencuci pakaian, dia merapikan pakaian dan tempat tidur Chen Yuan, serta rak buku, sepatu, del, yang membuat Chen Yuan merasa sedikit malu. Sejujurnya, laki-laki terkadang adalah makhluk emosional. Berdasarkan ideologi macho tertentu, ketika seorang gadis benar-benar rela mencuci, memasak, atau bahkan mencuci pakaian dalam untuk seorang laki-laki, hati laki-laki itu akan tersentuh. Sentuhan semacam ini bahkan lebih tinggi daripada penampilan, temperamen, pengetahuan, bakat, dan kualitas unggul lainnya dari seorang gadis. Chen Yuan secara tidak sengaja menyentuhnya. Dia mungkin tidak pernah menyangka bahwa selain orang tuanya, gadis pertama yang mencuci pakaian dalamnya adalah Qin Bingsui. Menurut kepribadian Qin Bingsui sebelumnya, itu seharusnya yang paling tidak mungkin. Siapa yang menyangka bahwa hal-hal akan begitu tak terduga? Pukul 10.30 malam. Chen Yuan mengantar Qin Bingsui keluar dari asrama putra, dan sekalian mengantarnya pulang. Saat itu, badai hujan juga sudah berhenti. Tapi ada kemungkinan hujan akan turun lagi, jadi Chen Yuan memberinya payung. Kebetulan rumah yang disewa Qin Bingsui berada di kompleks perumahan Qin Yuan dekat sekolah. Tidak jauh juga. Setelah keluar dari pintu belakang sekolah, kompleks perumahan Qin Yuan berada di sebelahnya. Jaraknya juga kurang dari 10 menit berjalan kaki. Ke lantai 9. Baru kemudian Qin Bingsui berkata, Chen Yuan, aku belum menambahkanmu di WeChat, itu, terutama aku ingin mengundangmu ke perusahaan teknologi Liu besok, bagaimana menurutmu? Tentu. Chen Yuan mengeluarkan ponselnya, membuka kode QR, dan memindainya untuknya. Melihat pipi Qin Bingsui yang agak memerah. Entah apakah dia sengaja menyenangkan Chen Yuan untuk bernegosiasi bisnis, atau karena dia ingin menambahkan Chen Yuan di WeChat, jadi dia menggunakan komunikasi di tempat kerja sebagai alasan untuk menutupi rasa malunya. Setelah ditambahkan ke WeChat Chen Yuan, Qin Bingsui tampak sangat senang. Sampai jumpa, tidur lebih awal, selamat malam. Melihat kolonel senior Qin naik lift, Chen Yuan merasa sedikit kasihan. Dia tidak meminta untuk naik ke atas untuk minum air. Sebenarnya, mustahil bagi pihak lain untuk menyetujuinya. Qin Bingsui memang sangat antusias hari ini, tetapi wanita ini sebenarnya sangat berprinsip dan berpegang teguh pada prinsip. Dia akan sangat jijik jika para pria mengambil inisiatif untuk menyerangnya atau mengajukan tuntutan tertentu.
Intinya adalah popularitasnya saat ini belum cukup tinggi. Hanya 80 poin. Kenapa kamu tidak membeli teknologi ikan mas besok dan memberikannya kepada Qin Bingsui, lalu menunggu popularitasnya meningkat, dan kamu bisa menghasilkan banyak uang? Aku membeli gedung Jinmao hari ini dan menghabiskan lebih dari juta yuan, dan tidak ada potongan harga. Ini sedikit merugi. Chen Yuan menggelengkan kepalanya. Tapi tidak menyesalinya. Setidaknya ada hadiah 20 poin penguatan, kan? Tentu saja, alasan mengapa dia memilih untuk memberikan gedung itu kepada Xiao Ruoyu juga setelah pertimbangan matang. Saat itu, Chen Yuan tidak punya banyak pilihan. Dia bahkan tidak ingin memberikan beberapa rekan yang menjilatnya, seperti Lin Sutong. Yang lain tidak cocok untuk diberikan. Gao Xuanyin dan Chen Yuan sudah berencana untuk berinvestasi di perusahaan hiburan film untuknya, dan baru saja memberinya kalung senilai juta yuan, dan mengirimkan beberapa ratus juta yuan lagi. Mengirimkan gedung lain, mungkin dia akan pergi. Zhao Yuqi menyatakan perasaannya padanya siang itu. Jika dia mengirimkannya ke gedung itu, bukankah itu berarti mengukuhkan hubungan mereka? Tidak mungkin. Chen Yuan tidak banyak tahu tentang Qian Mengmeng yang baru saja dinikahinya, dan dia adalah sahabat Zhao Yuqi. Dalam hal ini, mustahil bagi Chen Yuan untuk mengambil inisiatif menggoda Qian Mengmeng. Ada juga putri sekretaris Chu Yumo, yang bahkan lebih mustahil untuk diberikan begitu saja. Ayahnya adalah pejabat tinggi, dan dia seorang polisi. Apa yang ingin Anda berikan padanya gedung senilai lebih dari 2 miliar yuan? Suap. Jadi setelah banyak pertimbangan, Xiao Ruoyu lebih cocok. Kembali ke kamar tidur. Chen Yuan mulai mandi dan tidur. Beberapa teman sekamar, dari keterkejutan di awal, secara bertahap menjadi mati rasa. Mungkin jumlah guncangan telah meningkat, dan saraf mulai memburuk. Saat ini, di Magic City, Jalan Nanjing, di dalam sebuah villa mewah. Seorang pria berusia 40-an, berjanggut dan bertubuh tegap, sedang menelepon sambil mengumpat dengan liar. Sampah, Dunima itu sampah, kenapa aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mengundangmu ke sini? Apa kau bilang situasinya di luar kendali? Untuk apa aku membutuhkanmu? Peng. Tuan Hu meraung, dan membanting telepon ke lantai. Layar iPhone barunya retak total. Saat itu, seorang bintang muda berusia 20-an gemetar di samping Tuan Hu. Awalnya dia berpikir bisa menggunakan tubuhnya yang lembut untuk meraih kesempatan naik ke puncak. Karena Tuan Tiger telah berjanji akan menjadikannya pemeran utama wanita di film berikutnya. Tapi siapa sangka, tepat setelah dia mengorbankan tubuhnya, hal seperti ini terjadi pada Tuan Hu. Karena Ouyang Ling secara terbuka membocorkan berita setelah bertemu dengan aturan tak tertulis Tuan Tiger. Sekarang seluruh lingkaran hiburan gempar. Sekelompok pelaut menjadi gila. Ada keributan di mana-mana. Beberapa artis bahkan menuntut Tuan Tiger dan ingin dia dipenjara. Masalah ini menjadi kacau balau. Alasannya sederhana, karena Gao Xuanyin, seorang artis buruk yang telah dilarang selama setahun. Awalnya ketika Gao Xuanyin mengecamnya di Weibo, Li Hu bahkan tidak menganggapnya serius. Seorang seniman buruk sengaja mencemari reputasinya, ingin membersihkan diri, dan menemukan beberapa orang untuk memimpin irama, berpikir bahwa dia akan mampu menjatuhkan seorang sutradara hebat yang telah berkecimpung di industri ini selama hampir 20 tahun. Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Masalah ini dengan cepat diredam. Tetapi siapa sangka bahwa begitu Gao Xuanyin diredam, Ouyang Ling tiba-tiba muncul untuk memainkan irama. Dia adalah seorang penghibur dan bintang populer. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama 9 tahun, telah membintangi lebih dari 30 film dan serial TV, tampil di lebih dari selusin acara variety show, dan juga memiliki endorsement pakaian merek terkenal internasional. Pengikut Weibo-nya melebihi 2.000 juta. Status dan pengaruh publik Gao Xuanyin di industri hiburan jauh melampaui Gao Xuanyin yang baru populer selama setengah tahun. Dia tiba-tiba membuat berita bahwa dia telah melanggar aturan yang tidak tertulis, yang hampir merupakan pertanda kehancuran diri di masa depan. Tapi dia baru saja melakukannya. Untuk sementara waktu, seluruh lingkaran hiburan gempar. Ditambah dengan serangkaian pengungkapan skandal selebriti, reputasi Lord Tiger benar-benar tercoreng di seluruh industri hiburan. Sebenarnya hal semacam ini, semua orang tahu itu. Bukan hal yang aneh jika beberapa aktris merayu sutradara dan investor untuk meraih kesuksesan. Tentu saja, ada juga beberapa sutradara atau investor yang menggunakan sumber daya superior ini untuk berkomunikasi dengan beberapa aktris secara mendalam. Ini juga soal mengambil apa yang kau butuhkan. Sebagian adalah cintamu dan keinginanku, sebagian lagi adalah paksaan dan godaan. Tapi kuncinya tidak bisa diungkapkan secara terang-terangan. Begitu hal semacam ini berujung pada konfrontasi. Kau akan dianggap tidak bermoral, kotor, tidak tahu malu, dan cabul.
Bahkan jika itu melibatkan pemaksaan keinginan wanita, mereka bisa dipenjara. Dia telah bekerja keras selama lebih dari 20 tahun, dan akhirnya sampai di tempatnya sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki koneksi atau hubungan sama sekali? Meskipun dia marah, dia belum menemui jalan buntu. Sebenarnya, ada seseorang di balik Lord Tiger. Bab 186. Orang ini adalah Li Jiamu, pewaris keluarga Chaebol Li di ibu kota. Mungkin di industri hiburan, semua orang belum pernah mendengar nama seperti itu. Dia tidak sepopuler kepala sekolah Wang sama sekali, tetapi mereka yang benar-benar mengenal keluarga Chaebol Li tahu seperti apa latar belakang energi yang dimiliki pihak lain di industri hiburan. Banyak perusahaan perantara terkenal di industri hiburan sekarang berada di bawah bayang-bayang keluarga Chaebol Li. Perusahaan perantara papan atas di industri hiburan. Setidaknya sepertiga dari mereka kurang lebih terkait dengan keluarga Chaebol Li. Dan para artis di bawah perusahaan-perusahaan ini. Di antara mereka, ada banyak bintang papan atas di industri hiburan, bahkan superstar. Ini adalah jaringan hubungan yang sangat besar. Koneksi yang terlibat cukup kompleks. Dan keluarga Chaebol Li termasuk di puncak rantai makanan jaringan ini. Belum lagi perusahaan perantara ini, bahkan grup film dan televisi besar, termasuk Bibo, Dunyang, dan raksasa portal lainnya, harus memberikan sedikit bantuan kepada keluarga Chaebol Li. Dan sutradara hebat industri hiburan, Tuan Hu. Paling banter, dia hanyalah antek Li Jiamu. Biasanya meminjam identitasnya sendiri. Mencari beberapa gadis cantik, menarik, dan ingin menjadi aktris. Memberikan beberapa sumber daya yang baik kepada kalangan atas. Membuat para bos senang, dan investasi film akan didapatkan dengan sendirinya. Umumnya, ketika dia bertemu gadis dengan nilai 9 atau lebih, dia tidak berani menikmatinya secara pribadi. Sumber daya tingkat atas seperti itu tentu saja menjadi prioritas Li Jiamu. Setahun yang lalu, di pesta makan malam, Tuan Hu awalnya berencana untuk memperkenalkan Gao Xuanyin kepada Tuan Li. Tapi siapa sangka, si jalan kecil ini tidak ada di jalan. Seorang penghibur muda yang baru populer selama setengah tahun hanya dengan satu drama online, bagaimana dia berani mempermalukan Tuan Li? Apakah dia takut dia begitu sombong sehingga dia tidak tahu apa nama belakangnya? Sungguh, kurang dari sebulan. Gao Xuanyin dilarang tampil secara brutal, agennya terseret masalah, berbagai skandal perselingkuhan muncul, berbagai rumor tentang hubungannya dengan nama-nama besar, perusahaan mulai menghamburkan uang, dan produk-produk yang diiklankan menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Setelah serangkaian pukulan, Gao Xuanyin langsung membeku. Dia tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali sama sekali. Lord Tiger telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun. Artis macam apa yang belum pernah kau lihat? Pertama-tama, dia tidak akan melakukan apapun untuk menghukum seorang artis muda. Tapi Gao Xuanyin tidak hanya menyinggungnya, tetapi juga putra sulung keluarga Li. Siapa yang keren jika kau tidak keren? Sudah setahun sejak kejadian ini. Tuan Harimau hampir melupakannya. Dia juga orang yang sangat sibuk, berpesta setiap hari, entah sibuk di lokasi syuting, keluar masuk berbagai acara makan malam, atau mengobrol dengan seorang bintang muda tentang naskah hingga larut malam. Tapi minggu lalu, Li Jiamu tiba-tiba iseng dan menelepon Li Hu. Menanyakan tentang keadaan Gao Xuanyin. Tuan Harimau terharu. Tak disangka, sudah setahun berlalu, dan Li Shao belum melupakan bintang muda Gao Xuanyin. Terlihat bahwa Gao Xuanyin benar-benar menarik perhatian. Dia memperkirakan bahwa setelah setahun ditekan, wanita ini seharusnya mengerti apa itu realita. Jadi dia menelepon Gao Xuanyin. Memberinya kesempatan untuk rehabilitasi. Siapa sangka setelah melakukan panggilan telepon hari itu, si jalan kecil itu malah terang-terangan melawannya di Weibo keesokan harinya. Tuan Harimau menggunakan koneksinya untuk menekan masalah ini. Karena si jalan kecil ini begitu tidak mengerti sanjungan, tidak perlu memberinya kesempatan. Li Hu berniat untuk terus menekan. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Ouyang Ling membongkarnya. Serangkaian pukulan gabungan. Dia memukulinya begitu keras sehingga dia tidak bisa melawan balik. Kekuatan lawannya terlalu dahsyat, bahkan tim humas yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi pun tidak bisa mengatasinya. Masalah ini bahkan telah meningkat hingga memperbaiki suasana yang tidak sehat di industri hiburan. Ini telah menimbulkan perhatian luas dari semua lapisan masyarakat. Tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirnya dan menelepon Li Shao untuk meminta bantuan. Tuan Hu mengeluarkan ponsel pribadinya yang lain dan menelepon Li Jiamu. Hei, Tuan Muda Li, ini aku. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku mungkin tahu tentangmu. Belakangan ini kau bersikap rendah diri. Sebaiknya kau menghabiskan uang dan merahasiakannya. Aku akan menenangkan masalah ini untukmu, tapi hanya kali ini saja, anjing itu sudah terbiasa.
Aku hanya tidak ingin mengubahnya. Tapi jika anjing ini sering membuat masalah bagi pemiliknya. Aku mengerti, Tuan Muda Li. Aku janji tidak akan ada lagi lain kali. Menutup telepon. Tuan Harimau menyeka keringat di dahinya. Li Shao masih sangat muda, usianya kurang dari 30 tahun ini, tetapi setiap kali ia berbicara dengan pihak lain, Tuan Hu akan merasakan tekanan yang sangat besar. Bintang kecil di sampingnya hampir tertegun. Sosok yang begitu dominan seperti Tuan Harimau, terkadang ia begitu rendah hati seperti anjing. Betapa menakjubkannya identitas dan latar belakang pihak lain. Keesokan paginya, Gao Xuanyin belum bangun. Tiba-tiba ia menerima telepon dari Ouyang Ling. Xuanyin, ada sesuatu yang terjadi, cepat periksa Weibo. Apa yang terjadi? Gao Xuanyin segera membuka Weibo setelah mendengar kata-kata itu. Di daftar pencarian populer, sebuah judul yang sangat menarik perhatian muncul. Gao Xuanyin bertemu lagi dengan orang kaya, ingin membersihkan namanya dan kembali ke industri hiburan, tetapi menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli seorang artis, berubah menjadi hitam putih, memfitnah orang lain, artis itu kekanak-kanakan, videonya terbongkar. Klik pada pencarian populer ini. Ternyata memang sebuah video. Halo semuanya, saya Tongtong, seorang aktor muda yang pernah berpartisipasi dalam film Lord Tiger dan berperan sebagai Dayang Istana. Saya minta maaf. Saya mengunggah Weibo dan mengutuk bahwa saya telah melanggar aturan tak tertulis Lord Tiger. Sebenarnya, saya berbohong. Ya, itu karena seseorang memberi saya 100 juta dan ingin saya menjelek-jelekkan Tuan Hu di depan umum. Seorang aktor muda seperti saya tidak bisa menghasilkan banyak uang, dan kebetulan saya harus membayar cicilan rumah baru-baru ini, jadi saya melanggar hati nurani saya. Saya mengarang beberapa fakta yang tidak berdasar. Saya meminta maaf atas kebohongan saya, dan saya juga sangat meminta maaf atas dampak negatif yang telah saya berikan kepada Lord Tiger. Saya akan mengembalikan uangnya, dan semua orang boleh memarahi saya sesuka mereka. Saya tahu bahwa saya serakah akan keuntungan, tetapi sekarang saya telah sadar. Sejak saya menerima uang itu, hati nurani saya sering terganggu. Ini bukan uang yang diperoleh dengan cara yang serius. Saya tidak bisa mengabaikan etika profesional saya karena uang ini. Melihat video pengakuan diri Tongtong, Gao Xuanyin merasa sedikit tidak masuk akal. Apakah kamu masih punya etos kerja? Lelucon internasional apa yang kamu buat? Aku memberimu 100 juta sebelumnya, tapi sekarang baru beberapa hari, dan kamu langsung menyerang balik. Apakah kamu takut telah menerima lebih banyak uang dari Tuan Harimau? Tapi hal yang begitu jelas. Banyak netizen yang benar-benar mempercayainya. Lihat komentar di bawah video. Entry telah dilewati. Apakah Gao Xuanyin benar-benar masuk daftar orang kaya lagi? Itulah sifat seorang selir, seekor anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Wanita ini sangat cantik, kenapa dia begitu suka trisam? Dia hanya masih ingin membersihkan diri, jadi pergilah, itu menjijikkan. Tongtong, kau benar-benar murahan. Kau mengambil uang orang lain sebelumnya, dan sekarang kau mengubah ucapanmu. Itu bukan hal yang baik. Lagi pula, kau bisa tahu kenapa kau mengubah ucapanmu dengan jari kakimu. Apakah Gao Xuanyin benar-benar menghabiskan uang untuk membeli Tongtong? Jika ya, apakah Tuan Hu punya aturan tak tertulis? Segalanya semakin rumit. Baca ulasan online. Gao Xuanyin hampir muntah darah. Ini jelas memiliki ritme angkatan laut. Namun, ada lebih dari itu. Bab 187. Seorang penghibur papan atas yang selalu menepati janji. Weibo memberitakan bahwa ia disuap, tetapi kenyataannya itu tidak cukup untuk membuatnya kembali sepenuhnya. Ini hanyalah langkah awal untuk mengacaukan keadaan. Kemudian Gao Xuanyin menemukan bahwa Fang Jingyan sebenarnya mengunggah video di Weibo, secara terbuka mendukung Master Hu. Dan Weibo ini, dengan kecepatan luar biasa, menjadi pencarian terpopuler nomor 1. Siapa Fang Jingyan? Bintang papan atas di industri hiburan. 10 tahun yang lalu, karena Legend of Sword Fairy and Heroes, ia menjadi aktris paling populer di industri hiburan. Kemudian karirnya terus melejit. Ia telah membuat banyak karya film dan televisi yang luar biasa. Setiap drama yang dibintanginya sangat populer. Pada tahun 2016, ia memenangkan penghargaan Ayam Jantan Emas untuk aktris terbaik di Tiongkok Daratan. Pada tahun 2017, setelah dilarang syuting. Pada tahun 2018 ia mendirikan studio artisnya sendiri dan menandatangani kontrak dengan lebih dari 10 artis, yang semuanya telah mendapatkan ketenaran dan status yang cukup besar di kalangan hiburan. Pengikut Weibo-nya melebihi 6.000 juta. Ia juga telah menjalin kerjasama yang mendalam dengan superstar internasional Hollywood. Seseorang pernah menghitung bahwa ia membuat sebuah film,
dan gajinya saja mencapai 8.000 juta. Studio media yang didirikan oleh Fang Jingyan kini memiliki nilai pasar lebih dari 1 miliar. Ia bukan hanya seorang penghibur. Ia juga seorang pengusaha sukses. Gao Xuanyin mengklik Weibo, dan di sana ada pernyataan publik yang dikeluarkan oleh Fang Jingyan sendiri. Halo semuanya, saya Fang Jingyan. Baru-baru ini, banyak masalah terjadi karena aturan tak tertulis di lingkungan ini. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya sendiri. Semua orang tahu bahwa saya dan Master Hu saling kenal. Saya adalah pendatang baru 10 tahun yang lalu. Ketika masih kecil, saya pernah bekerja sama dengan sutradara Hu dalam sebuah serial TV. Tapi dia tidak pernah menunjukkan niat yang tidak tertib. Saya percaya pada karakter Lord Tiger, dan dia juga seorang sutradara yang serius dan bertanggung jawab. Mungkin karena Master Tiger memiliki temperamen yang panas di lokasi syuting dan suka memarahi orang di setiap kesempatan, sehingga tanpa sadar dia menyinggung banyak artis, dan bahkan beberapa pendatang baru. Karena popularitas dan lalu lintas mereka tidak buruk, mereka mulai mengusulkan berbagai adegan. Bahkan dialog paling dasar pun tidak dapat diucapkan dengan baik. Untuk menghasilkan karya yang bagus, Lord Tiger harus mengulang dialog berkali-kali, dan banyak konflik muncul dengan cara ini. Saya tidak berkomentar apapun di sini, saya hanya berharap semua orang dapat melihat masalah ini dari perspektif objektif, dan jangan meniru apa yang dikatakan orang lain. Video Weibo Fang Jingyan muncul. Hanya dalam 1 jam. Jumlah komentarnya melebihi. Ada juga ratusan repost besar. Dalam video tersebut, ia berbicara dengan sangat artistik. Pertama, ia menekankan bahwa ia pernah bekerja dengan Lord Tiger sebelumnya dan tidak pernah dilecehkan dengan cara apapun. Kedua, ia berbicara tentang tempat-tempat di mana konflik paling mungkin terjadi di lokasi syuting, antara artis dan sutradara. Ketiga, ia tidak terlalu membela Master Hu, ia hanya menyatakan fakta secara objektif, dan kemudian memberikan beberapa arahan. Tak perlu dikatakan, itu terlalu kentara, memberi ruang bagi penggemar untuk secara otomatis mengisi pikiran mereka, ini adalah hal yang paling ampuh. Banyak orang tahu bahwa Gao Xuanyin pernah memarahi Master Hu di lokasi syuting, sehingga pemeran utama wanita diganti. Kemudian melalui video skandal sebelumnya, Anda dapat memikirkannya. Seorang bintang muda yang baru populer selama setengah tahun merasa dirinya tak terkalahkan. Saat syuting di lokasi, saya berulang kali dihalangi oleh sutradara, dan kemudian saya tidak tahan lagi, dan memarahi sutradara. Pendatang baru yang arogan seperti ini, karena kerusakan moralnya sendiri, pantas mendapatkan perlakuan dingin. Sekarang uang besar ada dalam daftar, mulai membersihkan, mulai membalas dendam, mulai mendiskreditkan Direktur Tiger, dan mengambil kesempatan untuk menempatkan diri sendiri di puncak. Ini hanyalah insiden yang direncanakan dan ditargetkan. Jika Anda benar-benar melanggar aturan yang tidak terucapkan, mengapa Anda tidak mengatakannya setahun yang lalu? Mengapa Anda harus membuka mulut hari ini? Anda jelas memiliki motif yang tidak murni. Terlepas dari apakah Direktur Hu pernah menguntit artis wanita, Anda, Gao Xuanyin, adalah pelacur yang licik. Insiden ini adalah jebakan dari awal hingga akhir. Anda menghabiskan uang untuk membeli pelaut, pencarian populer, dan bahkan Ouyang Ling, lalu apa? Anda tidak akan pernah bersih. Pengaruh Fang Jingyan benar-benar menentukan, dan jauh melampaui Ouyang Ling. Dia tidak terlalu memihak Tuan Hu, juga tidak sengaja mendiskreditkan Gao Xuanyin, dia hanya memberikan sedikit arahan. Para netizen yang suka menebak-nebak akan merasa bahwa mereka telah menebak kebenaran masalah ini. Karena ini adalah balas dendam, karena kamu menghabiskan uang untuk mencemarkan nama baik orang lain, kamu tidak perlu menghakimi orang lain dari sudut pandang moralitas yang tinggi. Gao Xuanyin melihat komentar-komentar di bawahnya, sungguh tidak pantas. Masih banyak orang yang menyebut namanya. Gao Xiaoshan, kau masih mau mendirikan gapura peringatan padahal kau sepupuku. Aku cuma mau deh. Yang bisa kukatakan cuma, aku beli jam tangan tahun lalu. Bagaimana ya, menurutku insiden aturan tak tertulis itu nyata. Sekelompok wanita secara sukarela menukar tubuh mereka untuk beberapa adegan, dan karena mereka tidak populer, mereka menyalahkan sutradara. Ketika sutradara pendamping ikut campur, aku akan marah, bukankah itu namanya tidak tahu berterima kasih? Dunia ini sarang ular dan tikus. Berani-beraninya kau bilang begitu. Karena kau pikir kau mulia, jangan jadi aktor. Little Sun juga ingin berada di posisi itu, dan masih memfitnahku, sutradara macan. Sungguh. Setelah air menjadi keruh, sifat segala sesuatunya berbeda. Beberapa orang dulu bersimpati pada Gao Xuanyin dan sekelompok artis wanita. Tapi sekarang, kenapa kau menjebak mantan rekanmu hanya karena kau menerima uang? Siapa korbannya? Wanita, hehe. Setelah Fang Jingyan menyuarakan dukungannya, banyak penghibur lain di industri hiburan mendukung sutradara Hu secara terbuka di Weibo.
Di antara mereka, ada 3 bintang papan atas, 15 bintang papan kedua, dan lebih dari 50 bintang papan ketiga dan keempat. Mereka semua secara kolektif bersuara, dengan suara bulat percaya pada karakter Lord Tiger. Jaringan dan energi yang menakutkan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu, industri hiburan adalah tempat yang penuh dengan benar dan salah. Ini adalah tempat di mana pasang surut sangat tinggi. Ketika Anda hebat, semua orang memuji Anda dan ingin berteman dengan Anda. Menunggu Anda terlibat dalam skandal, semua orang ingin segera menyingkirkan Anda. Bahkan jika Anda setia, perusahaan manajemen tidak akan pernah mengizinkan Anda bergaul dengan artis yang buruk. Jangan menambah luka, bahkan jika karakternya baik. Apalagi membantu menyuarakan pendapat. Master Hu sekarang penuh dengan skandal, tetapi ada begitu banyak selebriti dan penghibur papan atas dan kedua yang berdiri untuk mendukungnya pada saat yang sama. Bukankah ini menjelaskan karakter sutradara Hu? Ketika seseorang mengatakan bahwa kamu memiliki karakter yang baik, tidak ada yang akan mempercayaimu. 100 orang, 1000 orang, 1 orang mengatakan bahwa kamu memiliki karakter yang baik, bahkan jika karakter moralmu korup, beberapa orang akan percaya bahwa kamu memiliki karakter yang baik. Gao Xuanyin melihat Weibo Ouyang Ling. Ada banyak sekali celaan di sini. Banyak sekali email protected Ouyang Ling bertanya padanya, berapa biaya yang Anda kenakan? Segala macam bahasa kasar itu menjijikkan. Bahkan menghina anggota keluarga. Bukan hanya gelombangnya gagal menjatuhkan Tuan Harimau, tetapi juga membuat Ouyang Ling menderita. Saya khawatir tidak akan pernah ada sutradara yang mau mencari Ouyang Ling untuk membuat film di masa depan. Bab 188. Merasa buruk. Sangat tersinggung. Gao Xuanyin merasa bahwa dia mungkin tidak akan bisa membersihkan diri dalam hidup ini. Dia telah menghabiskan lebih dari juta yuan untuk bola-balik. Awalnya dia berpikir bahwa dia bisa mengumpulkan kekuatan banyak artis yang menjadi korban dan mengalahkan Tuan Harimau sampai mati dalam satu gelombang. Tapi siapa sangka, gelombangnya tidak hanya gagal mengalahkan Tuan Harimau sampai mati, tetapi dia malah mendatangkan lebih banyak penghinaan dan pelecehan. Belum lagi uangnya terbuang sia-sia, Ouyang Ling juga ikut terlibat karena ulahnya. Mencuri ayam tidak akan kehilangan nasi. Sebelum domba memakannya, dia sudah membuat keributan. Kali ini dia benar-benar terkejut dengan energi Tuan Harimau. Begitu banyak artis yang dikenal, begitu banyak wajah yang sering Anda lihat di TV, mereka semua mendukung Tuan Harimau secara kolektif. Dia tetap gagal pada akhirnya. Berapapun uang yang dihabiskan, itu akan sia-sia. Ratusan juta tidak bisa membersihkan diri. Untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya sangat bodoh. Jika dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia dibujuk oleh agennya untuk pergi ke hotel, sehingga reporter memotretnya di kamar bersama seorang anak orang kaya generasi kedua. Jika tidak bodoh, bagaimana mungkin dia mudah dikhianati? Tanpa dukungan Chen Yuan, dia merasa seperti sampah. Hanya mengandalkan penampilan. Menghabiskan lebih dari 1 miliar untuk membuat dirinya terkenal, siapa lagi di industri hiburan? Setelah memikirkannya, Gao Xuanyin mengirim pesan kepada Ouyang Ling. Apapun yang terjadi, aku akan memberimu sisa 7.000 juta. Aku tidak akan mengingkari janjiku, dan semua yang kukatakan sebelumnya akan tetap berlaku. Setelah mengirim pesan ini, Gao Xuanyin benar-benar mengirimkan sisa uangnya. Dia ingin menangis. Aku tidak tahu kepada siapa harus menceritakan rasa sakit di hatinya. Orang tua, kerabat, teman. Tahun ini, orang tuanya sering memarahi dan menyindirnya, bahkan adik laki-lakinya sendiri sedikit meremehkannya, memperlakukannya sebagai barang dagangan. Kerabatnya sudah lama pergi. Setahun yang lalu, ketika ia dirumorkan sebagai selingkuhan, semua kerabat yang dulu memujanya, berharap bisa menambah penderitaannya, dan mereka sudah memutuskan kontak. Teman, apakah ada yang mau berteman dengan selingkuhan terkenal yang berhutang ganti rugi sebesar 3.000 juta? Semua orang mengkhianati kerabat mereka, dan semua orang berteriak dan memukuli mereka. Tahun ini, dia seperti tikus jalanan, bahkan tidak berani keluar rumah. Tidak ada yang peduli padanya, mencintainya, dan mendukungnya. Kecuali Chen Yuan. Hanya pria ini, pria yang ingin menjadikannya kekasihnya. Pukul 9 pagi. Gao Xuanyin menelepon Chen Yuan. Di asrama Putra 503, Chen Yuan terbangun oleh dering telepon. Dia tidur nyenyak semalam. Mungkin karena dia belum tidur selama 2 hari 2 malam, dan dia sangat mengantuk. Setelah mengantar Qin Bingsui pulang, Chen Yuan kembali ke asrama dan tertidur. Dia tidur sampai pukul 9 pagi dan tidak bangun. Menyebalkan sekali. Siapa yang mengganggu tidurku? Chen Yuan mengumpat, tetapi tetap mengangkat telepon. Begitu telepon diangkat, Chen Yuan hendak mengumpat, ketika tiba-tiba dia mendengar seorang gadis terisak. Gao Xuanyin menelepon. Masih menangis.
Ada apa? Chen Yuan bertanya, sebenarnya dia paling benci melihat perempuan menangis. Chen Yuan, apa aku bodoh? Kau memang bodoh. Tidakkah kau tahu bahwa untuk menjadi kekasih, kau harus lebih sabar? Siapa yang mengizinkanmu meneleponku? Bukankah kau harus mengirim pesan jika ada urusan? Kata Chen Yuan dengan tidak senang. Jadi apa masalahnya jika gadis itu menangis? Aku tidak akan membujukmu. Begitu. Siapa yang mengganggumu? Apakah masalahnya belum selesai? Meskipun Chen Yuan bersikap buruk dan sedikit kesal karena harus bangun, dia tetap bertanya dengan penuh perhatian. Pertanyaan ini membuat Gao Xuanyin menangis lebih keras lagi. Baiklah, aku akan menyelesaikan masalah ini, kau menangis terus. Setelah Chen Yuan mengumpat kalimat ini, dia menutup telepon. Bab 189. Meskipun terdengar seperti teguran, Gao Xuanyin merasakan sedikit emosi di hatinya. Saat ini, mungkin hanya Chen Yuan yang berani mengatakan bahwa masalah ini diselesaikan olehnya. Ada kesombongan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam nada bicaranya yang halus itu. Meskipun sombong, meskipun angkuh, meskipun memiliki sikap buruk, namun tetap saja, hal itu membuat orang merasa nyaman tanpa alasan yang jelas. Bahkan ada sedikit rasa ketergantungan. Seburuk apapun hinaan yang ditujukan padanya secara online. Bahkan Chen Yuan bisa menjadi tempat berlindungnya. Menstabilkan. Dapat diandalkan. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 65 poin. Astaga, apakah ini juga bisa meningkatkan tingkat kesukaan? Pandangan Chen Yuan benar-benar hancur. Dia tidak pernah berani berbicara keras kepada perempuan sebelumnya. Terutama perempuan cantik. Merasa gugup saat berbicara di depan perempuan cantik, apalagi sampai kehilangan kesabaran. Tetapi semakin pengecut dan berhati-hati dia, semakin perempuan memandang rendahnya. Memperlakukannya seperti anjing penjilat. Sebagai ban cadangan. Sebagai dongkrak. Tapi sekarang, dia jelas memiliki sikap buruk. Dia mudah marah kapanpun dia mau, dan dia sama sekali tidak bisa menahan diri. Dia sudah keterlaluan. Gao Xuanyin malah meningkatkan popularitasnya. Ada apa dengan dunia ini? Cinta sejati tidak pernah bisa dipertahankan, hanya rutinitas yang memenangkan hati orang. Sebaik apapun anjing penjilat itu kepada Sang Dewi tidak akan menyukainya. Karena kamu adalah apa yang kamu minta. Karena kamu sangat rendah hati. Kamu membantu orang dengan urusan, mentraktir Sang Dewi makan malam, dan masih meminta imbalan kepada pihak lain. Orang-orang tentu tidak akan menghargai kebaikanmu kepadanya. Karena itu adalah bantuan, kamu seharusnya membiarkan pihak lain menyenangkanmu. Ingatlah, kamulah yang membayar tagihan, jika dia memperlakukanmu dengan buruk, maka maafkan aku, ayo kita pergi. Setelah menutup telepon, Chen Yuan mengeluarkan ponselnya. Melihat berita Weibo. Entahlah, aku takut. Fang Jingyan, Wang Baobao, Fan Qianqian, Zhou Tianlun, Zhu Yikun, dan puluhan bintang idola populer lainnya semuanya secara kolektif menyatakan dukungan kepada sutradara Hu. Dan semua orang secara bulat percaya pada karakter sutradara Hu, serta dedikasinya. Bahkan ada video sutradara Hu yang bekerja terus-menerus di lokasi syuting selama lebih dari 20 jam yang beredar di internet. Ini bisa disebut karir yang sederhana, dan semuanya harus dilakukan sendiri. Untuk mengejar kemajuan syuting, dia begadang, suaranya serak, dan dia harus berjuang untuk kesempurnaan. Sutradara yang begitu baik, pendiam, dan profesional, tetapi dia dijebak oleh pendatang baru. Anda sendiri pernah terlibat skandal perselingkuhan, Anda bermain dengan nama-nama besar di lokasi syuting, tetapi Anda digantikan oleh pemeran utama wanita, lalu Anda menyimpan dendam, dan bahkan membeli artis lain, dan menjebak sutradara Tiger sebagai aturan tak tertulis bagi Anda. Itu hanya berdiri dan merendahkan. Di bawah publisitas kolektif puluhan bintang populer di industri hiburan. Karakter dan profesionalisme sutradara Hu hampir mencapai level sutradara terbaik di Tiongkok. Tentu saja, ada beberapa hal di sini yang benar. Lord Tiger memang sutradara yang relatif berdedikasi. Bagaimanapun, tidak ada materi nyata, dan tidak mungkin untuk bertahan di lingkaran hiburan selama 20 tahun. Tetapi apakah Anda menghormati atau tidak, dan apakah Anda tahu cara mengatur artis wanita adalah hal yang sama sekali berbeda, bukan? Mereka sama sekali tidak bisa dikacaukan. Wanita ini, bukankah dia terlalu bodoh? Dia langsung membeli seorang artis dan ketahuan seseorang. Dan kau menghabiskan begitu banyak uang, tetapi kau tidak mendapatkan foto atau video kunci untuk palu sungguhan. Chen Yuan menutupi wajahnya. Dia mungkin tahu mengapa Gao Xuanyin tertipu. Sejauh operasimu, memukul orang tidak akan membunuh mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk melawan balik. Apakah kau masih siap bertarung di ring? Jika itu Chen Yuan sendiri.
Dia pasti tidak akan sesabar Gao Xuanyin, yang akan mengejutkan ular. Karena kau ingin memukul orang dan membersihkan mereka, kau tentu saja harus melakukan persiapan yang cukup, dan ketika kau mengumpulkan bukti kunci, kau akan terbunuh dengan satu pukulan. Mundur selangkah, bahkan jika kau tidak memiliki foto artis wanita di bawah aturan tak tertulis Tuan Hu, bukankah kau bisa merancang gelombang? Apakah kau mengerti trik kecantikan? Kau menghabiskan beberapa juta untuk menemukan gadis pinggiran berkualitas tinggi untuk merayu Tuan Harimau. Berpura-pura menjadi aktor kecil yang ingin berada di puncak. Lalu buka kamar di hotel yang sudah disiapkan sebelumnya. Bicarakan skripnya larut malam. Apa kau tidak punya foto dan video? Begitu bukti-bukti penting ini didapatkan, satu gelombang saja sudah cukup untuk mengalahkan Master Tiger sampai dia tidak bisa berdiri lagi. Hal-hal yang bisa diselesaikan dengan beberapa juta. Kau menghabiskan lebih dari juta yuan dan membuat dirimu terkenal. Chen Yuan merasa telah melebih-lebihkan IQ Gao Xuanyin. Orang awam sepertiku bisa memikirkan sebuah rutinitas. Kau, seorang penghibur senior di industri hiburan, bahkan tidak tahu trik ini. Untungnya, kupikir kau tahu segalanya, jadi aku bisa menghemat waktu dengan memberimu uang secara langsung. Akibatnya, kau mengambil uang itu dan lari berebut sumber daya dengan orang lain, tangguh. Apakah kau anak baja? Bayi labu Fajra. Chen Yuan mengerutkan kening. Sekarang Tuan Harimau telah terkejut, rutinitas sebelumnya pasti tidak akan berhasil. Mereka sekarang berada di ambang badai, jadi mereka pasti tidak akan main-main membabi buta. Mereka pasti akan membersihkan diri sendiri. Entah seseorang dapat menemukan bukti kunci, atau bisakah mereka bersikap tangguh. Lebih dari 50 bintang populer di industri hiburan. Bukan tidak mungkin untuk menghancurkan mereka semua sekaligus. Aku membeli 1000 paparazzi. 365 hari, bergantian berjaga di depan pintumu. Aku tidak percaya aku tidak dapat menemukan berita berharga. Chen Yuan berpikir dengan penuh kebencian. Kakek Chen, gadis mana yang meneleponmu tadi pagi? Sepertinya bukan Qin Bingsui atau Zhao Yuqi, dan dia menangis. Teman sekamarnya, Lao Chao, bertanya dengan wajah penuh kesedihan. Oh, Gao Xuanyin yang menelepon tadi. Siapa? Gao Xuanyin. Bukankah ini aktris yang dirumorkan yang membuat banyak keributan 2 hari terakhir ini? Kalian, semakin kalian membual, semakin keterlaluan kalian. Kapan kakak membual? Chen Yuan berkata dengan serius. Oke, mungkin kau tidak tahu, Fan Qianqian dulunya mantan pacarku. Lao Chao melambaikan tangannya. Mengenai apa yang dikatakan Chen Yuan, dia bahkan tidak percaya pada tanda baca. Meskipun Chen Yuan akhir-akhir ini sangat hebat sehingga mengejutkan banyak orang. Tetapi kehidupan seorang bintang masih terlalu jauh dari kehidupan orang biasa. Tentu saja, tidak ada yang menganggap serius kata-kata Chen Yuan. Chen Yuan tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Selain itu, masalah Gao Xuanyin terlalu rumit, dan tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Chen Yuan memutuskan untuk membiarkannya mendirikan perusahaan terlebih dahulu. Bangun, cuci muka, sikat gigi, ganti pakaian, sarapanlah. Setelah menyelesaikan serangkaian prosedur ini, Chen Yuan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan grup, "Selamat pagi," kepada semua gadis penjilat di WeChat. Gadis-gadis ini termasuk Xiao Ruoyu, Zhao Yuqi, He Ziying, Su Lele, Qin Bingsui, Chu Yumo, Gao Xuanyin, dan Su Yihan. Total 8 orang. Ada juga Lin Sutong. Chen Yuan memiliki informasi kontaknya, tetapi dia tidak ingin mengirim pesan kepadanya. Selain beberapa gadis yang disebutkan di atas, ada juga Qian Mengmeng dan Shen Sui. Kedua gadis ini, menurut Chen Yuan, tidak terlalu baik. Sejauh ini, mereka bahkan tidak memiliki informasi kontak. Setelah mengirimkan kata, "Selamat pagi," pesan di ponsel Chen Yuan mulai berdering tanpa henti. Dia sangat sibuk. Benar saja, jika Anda menjilat seorang gadis, Anda akan menjadi anjing penjilatnya. Setelah terlalu banyak menjilat, semua gadis ini akan menjadi anjing penjilat Anda. Ini adalah perubahan kualitatif yang disebabkan oleh perubahan kuantitatif. Chen Yuan membalas pesan dengan sangat cepat, mungkin karena kelincahan dan semangatnya yang meningkat, bahkan kecepatan mengetiknya pun menjadi lebih cepat. Satu orang bisa mengobrol dengan 8 gadis sekaligus dengan mudah. Xiao Ruoyu, aku akan menagih uang sewa di hari pertama hari ini. Aku sedikit gugup. Chen Yuan, bisakah kau menemaniku? Qin Bingsui, Chen Yuan, apakah kau sudah siap? Kita sudah sepakat untuk pergi ke Cup Teknologi bersamaku hari ini. Bab 190. Nima ini. Sakit rasanya. Saat seorang gadis mengajakmu kencan, kau akan sangat senang. Agak tidak nyaman saat beberapa gadis mengajakmu kencan sekaligus.
Chen Yuan memikirkannya, dia sudah menemani Xiao Ruoyu kemarin, dan dia sudah berjanji pada Qin Bingsui untuk pergi ke perusahaan teknologi Liu. Di antara keduanya, pasti ada pilihan. Chen Yuan condong ke arah Qin Bingsui. Dia mulai mengedit pesan. Tidak ada kesulitan dalam menagih sewa. Bukankah hanya menagih uang? Kau tidak perlu melakukan hal semacam ini sendiri. Ada karyawan yang akan menagihnya untukmu. Kau hanya perlu mengambil uangnya. Chen Yuan pertama-tama membalas pesan kepada Xiao Ruoyu. Kemudian dia membalas pesan kepada Qin Bingsui. Baiklah. Xiao Ruoyu, tapi aku ingin bersamamu. Chen Yuan, patuhlah, aku ada urusan lain hari ini. Xiao Ruoyu, baiklah kalau begitu. Qin Bingsui, kalau begitu kau datang ke pintu belakang sekolah, ayo kita berangkat bersama. Chen Yuan, oke, aku akan sampai dalam 10 menit. Setelah membalas pesan Qin Bingsui, Chen Yuan dengan tegas menghentikan percakapan dengan gadis-gadis lain dengan alasan dia ada urusan. Melihat semakin banyak gadis di kotak obrolan WeChat, apakah dia berpikir dia harus menyiapkan lebih banyak ponsel, atau membuat lebih banyak akun rahasia? Bagaimanapun, lebih baik bersiap-siap. Tapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Membuat akun kecil, atau menggunakan ponsel cadangan, pada dasarnya adalah manifestasi dari rasa bersalah. Dan gadis-gadis zaman sekarang pintar. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menghapus riwayat obrolan, semuanya akan baik-baik saja? Salah. Melihat riwayat obrolan WeChat, itu adalah praktik tingkat terendah. Banyak gadis, ketika memeriksa ponsel pacar mereka akan melihat riwayat pembayaran WeChat, riwayat belanja Tianmao, Pinkiki, Jingdong, dan platform utama lainnya, serta riwayat pembayaran Jifubao. Hebatnya, mereka bahkan akan melihat riwayat pencarian di browser Anda. Ada juga riwayat pencarian Weibo, riwayat taksi, dan sebagainya. Melalui hal-hal ini, mudah untuk menganalisis rencana perjalanan Anda hari ini. Jika Anda mengonsumsi sesuatu yang seharusnya tidak dibeli, atau menghabiskan uang yang seharusnya tidak dikeluarkan, atau pergi ke tempat yang seharusnya tidak dikunjungi. Maaf, Anda telah terbongkar. Bajingan, sedalam apapun dia bersembunyi, akan selalu ada hari di mana dia akan terbongkar. Tapi Chen Yuan berbeda. Dia membencinya. Dan Chen Yuan benar-benar tidak punya alasan untuk merasa bersalah. Dia bahkan tidak punya pacar resmi, jadi apakah perlu bersikap licik? Jika kamu benar-benar ingin memeriksa ponselku, apakah kamu pacarku? Apa hubungan kita? Apa sih, aku hanya menghabiskan uang untuk perempuan secara terbuka dan jujur, jika kamu marah, aku tidak perlu menghabiskan uang untukmu. Kuat, arogan, selalu mengambil inisiatif. Hanya bajingan rendahan yang licik. Dia, Chen Yuan, ingin menjadi Raja Laut dengan cara yang jujur. Sekitar pukul 9.30. Chen Yuan muncul di pintu belakang sekolah. Qin Bingsui juga keluar dari kompleks perumahan Qin Yuan. Setelah keduanya bertemu, mereka naik Didi Express dan pergi ke perusahaan teknologi Liu bersama-sama. Di dalam mobil, Qin Bingsui menelepon. Baik, bos. Pak Yan sudah naik mobil. Kami akan berada di kantor sekitar jam 10. Baik, bos, saya akan memperhatikan. Setelah menutup telepon, Qin Bingsui jauh lebih tenang hari ini. Sepertinya dia tidak seantusias kemarin. Saat di dalam mobil, dia juga mulai menjaga jarak dari Chen Yuan, baik sengaja maupun tidak. Sepertinya setelah semalaman berpikir, setelah menenangkan emosi yang bergejolak di hatinya, dia perlahan-lahan kembali waras. Benar. Setelah Qin Bingsui pulang tadi malam, dia tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya sudah keterlaluan. Memeluk Chen Yuan di depan umum, dan berlari ke asrama putra untuk mencuci pakaian dalamnya. Meskipun itu untuk rasa terima kasih, ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh pasangan. Lalu masalahnya muncul. Apakah dia dan Chen Yuan pasangan? Apakah dia benar-benar akan mengingkari janjinya dan merebut pria dari Zhao Yuqi? Bisakah dia menerima bahwa ada wanita lain di sekitar Chen Yuan? Bukan hanya Zhao Yuqi, tetapi juga selebriti Gao Xuanyin, dan bahkan putri dari pemimpin tertinggi komite partai kota memiliki beberapa pemikiran tentang Chen Yuan. Chen Yuan sendiri tidak terlalu jujur. Bisakah dia menerima semua ini? Jelas tidak. Karena tidak bisa, dia harus dengan tegas membuang ide-ide yang tidak realistis ini. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi penjahat yang berbahaya hanya karena terobsesi dengan rasa aman di sekitar Chen Yuan. Jadi hari ini, sikapnya terhadap Chen Yuan menjadi lebih dingin. Chen Yuan tentu saja merasakan keterasingan Qin Bingsui darinya. Sejujurnya, sikap seorang gadis terhadap seorang laki-laki, panas dan dingin, benar-benar akan membuat mentalitas laki-laki itu meledak. Ini biasanya sesuatu yang akan dilakukan oleh bajingan kelas atas.
Mereka akan menghancurkan dan meremukkan kepercayaan diri laki-laki itu, dan mengubah bajingan itu menjadi anjing penjilat. Tentu saja, premis dari rutinitas ini adalah bahwa Anda sangat cantik dan cukup menarik bagi laki-laki. Jika tidak, penampilan Anda tidak cukup tinggi, dan rutinitas panas dan dingin pada dasarnya keren begitu Anda menggunakannya. Jika itu terjadi sebelumnya, ketika Chen Yuan bertemu dengan gadis tercantik di sekolah yang menawarkan untuk memeluknya, sikapnya tiba-tiba menjadi dingin keesokan harinya. Dia pasti meledak secara mental. Dia mulai meragukan hidup, dia mulai meragukan dirinya sendiri, dan dia mulai meragukan apa yang telah dia lakukan salah. Apakah dia membuat orang lain marah? Lalu kau akan jatuh ke dalam penyangkalan diri. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak menerimanya. Mentalitasnya sangat stabil, tidak masalah. Lagi pula, kau tidak kekurangan apapun. Awalnya, aku tidak ingin mengembangkan hubungan denganmu dengan cepat. Lebih lambat lebih baik. Jika kau memperlambat, kau bisa menghabiskan lebih banyak emas anjing penjilat. Sejauh ini, dia belum menghabiskan uang untuk Qin Bingsui. Setelah setengah jam, sekitar pukul 10, Didi Express berhenti. Chen Yuan awalnya tidak melihat rute. Setelah keluar dari mobil, dia menyadari bahwa tempat ini agak familiar. Turunlah, Chen Yuan, kita sudah sampai. Perusahaanmu tidak berada di gedung ini, kan? Chen Yuan menunjuk ke gedung di depannya, sedikit bingung. Dia benar-benar tidak menyangka. Tidak pernah terpikir. Perusahaan teknologi ikan mas yang dibicarakan Qin Bingsui sebenarnya bekerja di gedung Jinmao. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Ada begitu banyak gedung perkantoran di Seoul. Mengapa perusahaanmu berlokasi di gedung Jinmao? Chen Yuan mengerutkan kening. Dia melirik ke segala arah untuk memastikan dia tidak menemukan sosok Xiao Ruoyu. Baru saja keluar dari mobil. Kantormu di lantai berapa? Di lantai 39. Jawab Qin Bingsui. Oke, cepat masuk, dan bawakan maskermu. Qin Bingsui sudah terbiasa memakai masker saat keluar rumah karena penampilannya, dan dia punya kebiasaan memakai masker kapan saja. Kenapa kau pakai maskerku? Karena aku tidak membawanya, kata Chen Yuan dengan percaya diri. Begitu saja, Chen Yuan menyeret Qin Bingsui ke dalam lift dan langsung menuju lantai 39. Dia tidak ingin dikenali oleh terlalu banyak orang. Lagi pula, banyak orang yang sedang mengobrol. Setelah sekitar 1 menit, ding! Lift terbuka, lantai 39, kita sampai. Saat Chen Yuan melangkah keluar dari lift, sesosok familiar berjalan di depannya. Chen Yuan, bukankah kau bilang tidak mau ikut denganku menagih uang sewa? Bukankah kau bilang ada urusan? Xiao Ruoyu melirik Qin Bingsui di sebelahnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.